Nah, dengan apa yang sedang dilakukan oleh Boyan Hodak di bursa transfer sekarang merupakan bagian dari penguatan taktik yang selama ini dia jalankan. Karena dengan datangnya Dion Marks dan Layvin Kurzawa, otomatis pertahanan Persib sekarang levelnya jadi sangat upgrade. Dari rasio kebobolan yang sebelumnya bisa dibilang rendah, sekarang harusnya bakal semakin rendah lagi. Dan kalau kita lihat situasi klub lain sekarang, di BRI Super League, banyak dari mereka yang memperkuat lini serangnya. Tapi kerennya Boyan Hodak, dia justru mengambil langkah yang kontradiktif dari keumuman klub lain. Dan sisi positifnya untuk Persib, maka mereka juga harusnya nggak akan terlalu khawatir untuk menghadapi lini serang yang tajam dari para lawannya. Karena mereka sekarang udah punya formula untuk meredam atau bahkan mengcounter keunggulan dari para lawannya tersebut. Dan jangan salah, 2 musim terakhir Persib itu juara dengan taktik defense counter loh. Maka dengan taktik yang sama, yang kemudian lebih diperkuat lagi, harusnya cara tersebut juga bisa sangat efektif untuk menaklukkan para lawan di Liga Indonesia. Kemudian, kalau kita bicara di tingkat Asia, taktik ini juga sebenarnya sangat efektif, Pak. Maka di sini memang lebih aman jika Persib memperkuat lini pertahanan, main disiplin, sambil menunggu momen untuk memanfaatkan peluang. Dan kalau kita lihat contoh nyatanya, sebenarnya udah terpampang jelas, yaitu Timnas Indonesia. Ketika zamannya Shin Tae-yong yang mereka main dengan cara pragmatis, hasilnya bisa sangat efektif yang bikin mereka bisa sangat bersaing di Asia. Sedangkan ketika zamannya Patrick Kluivert dengan taktik total footballnya, dengan permainan yang lebih terbuka, justru hasilnya malah gagal total. Maka di sini Boyan Hodak memang punya pemahaman bahwa jika ingin menang, maka yang harus paling diperkuat adalah lini pertahanan.